Halo, selamat datang di channel YouTube Belajar Online. Pada video kali ini kakak akan membahas mengenai neraca saldo atau yang biasa kita kenal dengan trial balance. Neraca saldo ini diartikan sebagai daftar yang berisikan atau memuat informasi tentang saldo akun-akun yang ada di buku besar ini pada suatu perusahaan. Tujuan dari pembuatan neraca saldo ini yaitu untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit buku besar dan untuk mempermudah kita nantinya dalam penyusunan laporan keuangan. Dan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan neraca saldo ini yaitu urutan dari akun-akunnya, yaitu dimulai dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan yang paling penting di sini adalah saldo normal dari masing-masing akun. Kalau kita salah penempatan pada saldo normal masing-masing akun, nanti pada neraca saldo kita akan terjadi ketidakseimbangan atau tidak balance ya. Oke, langsung saja kita masuk kepada penyusunan neraca saldo. Di sini kakak akan menyusun neraca saldo yaitu dari PT Untung per 31 Januari 2019. Datanya ini, data-data dari neraca saldo yang kita susun ini, kakak ambil dari ini, buku besar. Di sini kakak menggunakan ini, namanya buku besar 4 kolom ya. Di video sebelumnya ini kakak sudah membahas mengenai buku besar ini, yaitu buku besar pada PT Untung ini. Jadi kalau adik-adik mau lebih memahami mengenai penyusunan untuk buku besar ini, ada baiknya adik-adik melihat video kakak yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke penyusunan neraca saldo. Yang pertama, karena harta, maka kita susun itu dimulai dari kas. Oke, kita lihat di saldo akhir pada buku besar kita ini, saldo akhirnya kita itu 366 juta. Maka saat kita memasukkannya ke neraca saldo juga harus 366 juta. Oke, di sebelah debit. Mengapa di sebelah debit? Karena ingat kas ini bagian dari harta, dan harta itu saldo normalnya berada di debit. Kemudian nomor akunnya ini kita ambil dari ini ini nomor buktinya ini yang dari buku besar. Kemudian yang kedua kita akan menyusun neraca saldo untuk peralatan kita lihat di buku besar peralatan di saldo akhirnya. Saldo akhir kita untuk peralatan ini ada 50 juta ya di sebelah debit. Oke, ini kita masukkan juga di sebelah debit senilai 50 juta. Mengapa di debit? Kembali lagi bahwa peralatan ini bagian dari harta, dan harta itu saldo normalnya di debit. Kalau kita masukkan peralatan ini di kredit 50 juta otomatis salah, karena saldo normalnya bukan di kredit tapi di debit. Oke, yang berikutnya kita lihat buku besar kita untuk kendaraan. Saldo akhirnya itu 150 juta. Oke, kendaraan ini di debit kita buat 150 juta di debit. Mengapa di debit? Karena kendaraan ini juga merupakan bagian dari harta, makanya dia di debit karena saldo normal dari harta itu di debit. Kemudian kita lihat buku besarnya lagi untuk utang. Utang ini saldo akhirnya kita ini ada 45 juta ya. Maka kita masukkan juga di neraca saldo utang usaha senilai 45 juta di sisi kredit. Mengapa di kredit? Kembali lagi bahwa saldo normal dari utang ini adalah 45 juta. Oke, yang berikutnya ada modal. Modal kita ini, saldo akhirnya kita ini ada 500 juta di buku besar ini ya. 500 juta di kredit. Berarti kalau kita masukkan di neraca saldo 500 juta di kredit. Kenapa di kredit? Ingat, saldo normal dari modal ini ada di kredit. Oke.
Kemudian ada pendapatan. Pendapatan kita lihat saldo akhir kita itu ada 22 juta. Oke. Di sini pendapatan jasa dikredit 22 juta. Ini kalau ditanya mengapa dikredit lagi, karena ya ingat kembali saldo normal pendapatan itu ada di kredit 22 juta. Jadi kalau misalkan kita masukkan ke debit pasti salah. Kalau misalkan utang, modal, pendapatan ini kita masukkan di debit pasti salah ya. Tidak boleh, dia harusnya di kredit karena saldo normalnya ada di kredit. Oke, kemudian yang berikutnya itu ada beban telepon. Buku besar untuk beban telepon ini saldo akhirnya kita ini bernilai 1 juta. Oke, 1 juta ini. Oke, beban telepon bernilai 1 juta di debit ini. Mengapa di debit? Karena ingat saldo normal dari beban ini saldo normal dari beban ini berada di debit. Segala beban ya, segala jenis beban itu saldo normalnya selalu di debit. Oke, ketika kita melakukan perhitungan maka akan seimbang seperti ini. 567 juta di debit, kemudian di kreditnya juga 567 juta. Di sini antara sisi debit dan sisi kreditnya itu untuk neraca saldo itu harus seimbang ya, tidak boleh kalau tidak seimbang. Oke. Kalau adik-adik masih bingung tentang penempatan saldo normal masing-masing akun, pada video kakak yang sebelumnya itu kakak sudah menjelaskan tentang saldo normal, penambahan dan pengurangan untuk tiap-tiap akun ya. Jadi kalau adik belum mengerti ya silakan lihat saja video kakak yang sebelumnya. Oke, untuk pembahasan neraca saldo kali ini sampai di sini dulu. Pada video selanjutnya kakak akan membahas mengenai jurnal penyelesaian ya. Dan untuk yang sudah like, komen, subscribe, dan membagikan video-video kakak mengucapkan terima kasih banyak. Semoga video-video kakak ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian.